Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kulanun. Kita Sedulurnet, kita kembali lagi di podcast Literbon, Literasi Berasi Cirebon. Kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang banyak memberikan literasi dan menginspirasi kita. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya saya juga paling nggak mau membahas tema ini ya, karena tema kegiatan atau satu gerakan anti korupsi. Ini kita sama aja dengan menelanjangi diri sendiri. Baik, telah hadir di hadapan kita semua Sedulurnet, Inspektur Pembantu Khusus Bapak Imanul Hakim STM. Selamat siang. Siang Pak Sekdis, Sedulurnet, Sedoyo, Kulanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bercukup karena kesibukan ya. Padahal kita sering diskusi panjang. Iya, siapa? Repot pindahan. Ya, beliau seorang ikonik di perencanaan, sekarang mungkin diberi tugas baru, amanah baru di pengawasan. Semoga Bapak cepat beradaptasi, tetap menjadi ikonik di pengawasan, Pak. Ya, minimal memberi kontribusi untuk Siap, saya percaya Bapak. Manapun. Siap. Dan di samping beliau ada Ketua Paksi. Ya, Paksi nanti jelasin Bu, apa Paksi? Bu Nur Komariah, SOS MSI. Beliau sebagai auditor ahli media. Selamat datang, selamat siang Bu, salam sehat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurnet. Sedulurnet. Baik, kita langsung aja Pak Imam. Kita mungkin apa sih pentingnya gerakan anti korupsi ini? Apakah kita harus membela diri bahwa kita ASN itu tidak korupsi atau apa nih? Karena stigma masyarakat kita tukang korupsi, Pak. Stigma masyarakat. Stigma masyarakat. Ya, kita buktikan bahwa stigma masyarakat tidak benar. Maka kita perlu, kalau tadi Pak Sekdis menyampaikan agak berat mengangkat tema ini, justru kalau bagi kami ya, saya pribadi dan teman-teman inspektorat perlu terus digelorakan, diangkat dalam setiap diskusi. Karena menurut tokoh bangsa kita, tokoh nasional, penyakit di Indonesia itu adalah masalah integritas. Masalah integritas. Kenapa Indonesia tidak maju atau tidak cepat lah dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya? Kita lihat Malaysia, gitu ya, Singapura yang kemerdekaannya setelah kita kan. Tetapi mereka Singapura jauh lebih maju lah. Malaysia sudah maju. Korea juga yang beriringan dengan kita ya kemerdekaannya, tapi lesat. Lajunya sangat pesat ya, melesat jauh dibandingkan kita. Dan ya salah satu penyakitnya adalah masalah integritas. Korupsi itu kan gejala yang timbul dari penyakit integritas kita. Ya, kita harus bergerak. Makanya saya dengan Bu Nunung, ini nama panggungnya Bu Nunung. Oh iya. Bu Nunung sebagai ketua Paksi, begitu ada undangan bincang-bincang di sini, di Literbon ini, wah, saya semangat karena ya ini gerakan anti korupsi harus terus digelorakan. Kita buktikan bahwa stigma masyarakat terhadap birokrat sama, saya juga sebelum masuk ke dunia birokrat stigmanya begitu gitu ya. Setidaknya banyak maladministrasi yang dilakukan oleh kita gitu. Ada pelayanan yang berlarut saya baru mengikuti diklat maladministrasi. Ya itu kan beririsan lah ya. Betul. Bibit-bibitnya nanti terjadinya korupsi itu kan dari situ.
Makanya saya semangat, Pak Selis. Harus kita gelorakan gerakan anti korupsi. Berarti bukan karena tugas pokok dan fungsi Bapak ini. Enggak, karena saya rasa kalau gerakan anti korupsi, kalau bicara tugas fungsi, seakan-akan bahwa gerakan anti korupsi ini ansih milik inspektorat ya. Betul bahwa inspektorat ini adalah panglima penjaga anti korupsi. Kita bagaimana melakukan pengawasan agar tidak terjadi aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan korupsi gitu ya. Betul Pak itu. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Gitu. Tadi bahwa integritas ya menyangkut, kalau integritasnya hanya ditujukan pada 1-2 orang, ya nggak begitu serius. Tapi kalau kita masifkan bahwa kita jaga integritasnya lebih baik lagi, semua elemen, semua unsur pelayan yang ada di pemerintahan Cirebon, kita perbaiki integritasnya, ya, saya rasa masalah korupsi bisa selesai ya. Kalaupun tidak selesai 100%, setidaknya banyak dikurangi. Tadi menarik Pak Irban, sangat menarik tadi. Saya imam Pak. Siap. Bung Imam ya. Sangat menarik tadi menganalogikan korupsi itu adalah gejala. Seperti kita kena asam lambung, gejalanya kan ada beberapa penyakit yang gejalanya sama di asam lambung gitu. Nah, ini sangat bagus juga. Saya suka juga nih. Nah, karena selama ini benar ya, kita korupsi, PNS itu korupsi. Tapi kita tidak, apakah terpikir di Pak Mas Imam nih, Mas Imam, bahwa si korupsi ini gejala apa nih? Apa terpikir nggak nanti? Nah, jangan sampai nanti memberi obatnya salah nantinya. Ini mungkin dijelasin Pak, kenapa analogi begitu Pak? Iya, korupsi itu kan muncul karena ya sebagai dampak karena suatu sebab. Ya barangkali penyebabnya banyak sebenarnya. Cuman ada beberapa faktor lah kalau kita sebut. Saya tadi diskusi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan lah. Kalau kita ibaratkan ini sebuah tadi ya penyakit, gak usah penyakit yang kawat-kawat lah, demam berdarah aja. Gejalanya kan ada panas gitu ya, gigit demam gitu. Tapi penyebabnya itu kan tadi adanya genangan-genangan air yang tidak, atau yang kita biarkan, sehingga vektor penyakitnya gitu kan, nyamuk sebagai vektor penyakitnya akhirnya nah, di kita juga sama. Kenapa terjadi korupsi? Kan barangkali ya, nyatanya mungkin meskipun sekarang kita kesejahteraan pegawai sudah relatif jauh lebih baik, nah, harusnya itu sudah ya dulu kan identifikasi penyakitnya, oh mas PNS kurang sejahtera. Nah, kalau sekarang, kalau menurut pandangan saya gitu, dibandingkan waktu senior kita jadi PNS, kita cerita lah begitu masuk ke sini gitu, wah dulu mah PNS itu begini gitu ya, minim banget sejahteraannya. Kita mengalami lah transformasi itu lah. Dibandingkan dulu waktu saya baru masuk PNS, sekarang saya rasa sudah jauh relatif sejahteranya. Artinya penyebab alasan dulu gitu ada korupsi karena kesejahteraan, saya rasa ini sudah sebagian sudah tertangani gitu ya. Sudah diatasi lah sebenarnya penyakitnya itu. Lebih cenderung ke budaya. Nah, tinggal tadi masalah integritas. Bicara integritas itu kan bagaimana kita melatih kejujuran. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Bagaimana kita selalu memegang prinsip-prinsip terhadap nilai kebenaran. Integritas kan poinnya ada 3 tuh, Mas Ramdan. Kalau saya pernah mendengar dari tokoh nasional, masalah kejujuran, masalah bagaimana kita teguh memegang prinsip-prinsip kebenaran dan kebaikan, dan yang terakhir adalah bagaimana kita berpihak pada kepentingan publik. Kalau 3
ini selesai gitu ya tadi integrasinya sudah baik, insya Allah korupsi nggak akan. Munculnya korupsi itu kan tadi kita nggak jujur, kesejahteraan sudah ya bagi saya berarti sudah sangat cukup lah, lebih dari cukup kalau menurut saya. Itu harusnya sudah ada. Tetapi masalah kejujuran kita uji masing-masing, kita introspeksi diri masing-masing. Masih banyak nggak teman-teman kita yang tidak jujur itu? Kalau sudah tidak banyak lagi atau sedikit, banyak yang jujurnya ya alhamdulillah, berarti penyakit ini sudah selesai. Nah kemudian berapa banyak teman-teman kita yang masih memegang prinsip nilai-nilai kebenaran, pekerjaan ini baik apa tidak? Kalau bagi kami dulu, termasuk di inspektorat ya, saya rasa memegang kebenaran itu kan standarnya itu kan sesuai dengan regulasi nggak? Normatifnya seperti apa? Nah kemudian kalau dilihat dari azas manfaatnya, kalau kami dulu di perencanaan sama di ini juga di perencanaan juga mengukurnya dengan prinsip 3E ya, ya. Ekonomis, efektif, efisien. Nah, prinsip kebaikan dan kemudian itu barangkali ada satu kegiatan misalnya, SPJ-nya benar nih, jujur, tapi dari segi efektivitas, dampak kebermanfaatan kepada masyarakat ternyata kurang. Berarti belum memenuhi nilai-nilai ini nih. 3E ini efektif, efisien, gitu kan? Kita kan pengennya efektif, sehingga nanti dampaknya untuk pelayanan masyarakatnya, kepentingan publiknya akan lebih terasa. Karena kita digaji terakhirnya untuk melayani masyarakat. Iya. Jadi ketika emang kegiatan kita benar juga, kalau tidak berdampak, kita termasuk korupsi juga ya Pak? Ya tadi integritasnya belum terintegrasi, belum integral untuk lebih pada mementingkan kepentingan masyarakat itu. Sedulonet berarti ini kalau dengan Bapak ini dipaksa saya dipaksa berpikir dengan Bapak ini, karena Bapak ini memahami sesuatu lebih mendalam. Kita istirahat dulu dengan Bapak ini, kita pinggir ke Ibu dulu. Nanti kita bahas lagi mendalam. Oke, tadi filosofi dengan korupsi itu dibahas secara mendalam oleh Pak Irfan. Saya ingin tahu nih, saya dari awal sudah nanya nih, ini paksi itu apa Bu? Apa sih paksi itu? Siapa sih yang terlibat? Terus apa sih sekarang yang udah bergeraknya sudah sejauh mana? Mungkin semoga Ibu. Terima kasih. Ya, jadi kalau paksi itu singkatan dari penyuluh anti korupsi ya. Nah, itu penyuluh anti korupsi itu adalah awalnya dari KPK. KPK itu kan punya 3 strategis dalam melakukan pencegahan korupsi, yaitu dari penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Nah, pendidikan ini salah satunya adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan. Kan KPK tidak mungkin orang KPK sendiri ya yang bergerak ini mencakup seluruh Indonesia. Sehingga KPK itu dengan ada standar kompetensi kerja nasional itu memberikan sertifikasi tentang penyuluh anti korupsi. Jadi kita untuk khususnya di Kabupaten Cirebon ini sudah terbentuk atau sudah memiliki penyuluh anti korupsi itu dari mulai tahun 2021. Udah lama berarti Bu? Ya. Nah itu juga tahun 2021 itu melakukan uji kompetensi. Jadi kita daftar dulu ke KPK, melakukan pelatihan, e-learning, kemudian kita mengikuti uji kompetensi. Setelah dilakukan uji kompetensi, kalau dinyatakan kompeten, kita dapatlah sertifikat atau sertifikasi itu sebagai penyuluh anti korupsi atau yang kompeten gitu. Nah, salah satu tugas kami sebagai penyuluh anti korupsi itu tadi menggalakkan tentang nilai-nilai integritas dan juga anti korupsi atau ya itulah intinya untuk kampanye tentang anti korupsi seperti itu Pak. Nah, untuk di Kabupaten Cirebon khususnya di inspektorat itu sampai saat ini sudah ada 13 orang penyuluh anti korupsi yang bersertifikat betul. Jadi ya salah satu ini kenapa saya memakai ini rompi yang berwarna biru muda ini dari KPK Pak. Jadi bukan dari inspektorat yang mengadakan seperti ini, tidak. Jadi tidak semua inspektorat, pegawai inspektorat memakai rompi ini. Ini adalah rompi pemberian dari KPK pada saat kita dinyatakan kompeten sebagai penyuluh anti korupsi, dan tugas kami dalam melakukan penyuluhan harus memakai rompi ini. Maka di belakang juga ada tulisannya penyuluh anti korupsi ini di belakangnya. Ini nggak sembarangan memakai korupsi. Ya, nah jadi
alhamdulillah dari 13 orang itu di inspektorat khususnya kami juga melakukan penyuluhan-penyuluhan. Awalnya kami penyuluhan juga nggak hanya ke lingkup SKPD Pak, kita juga sudah melakukan penyuluhannya ke tingkat sekolah, ke SD, bahkan pada waktu itu ada Car Free Day, kita juga pernah mencoba ke situ melakukan penyuluhannya. Jadi kita juga langsung ke masyarakat, kita ke anak-anak kecil dulu, karena kita inti dari untuk penyuluhan anti korupsi atau kita memberantas korupsi itu adalah dari menanamkan nilai-nilai integritas. Betul. Nah, nilai integritas ini harus ditanamkan sejak dini. Makanya kita sasarannya dulu itu ke anak-anak kecil. Kita memberikan permainan. Jadi kita juga penyuluhannya di mana sesuaikan dengan kondisi dan siapa ya sebagai pelaku untuk kita diberikan sosialisasinya. Nah, kita di anak-anak di bawah umur ya TK lah, sasarannya kita melakukan permainan. Nilai-nilai contoh berani tidur sendiri, ini salah satu sikap apa gitu kan, berani, sikap berani. Jadi nilai-nilai integritas itu kan ada 9 macam Pak. Jadi ada jujur, kemudian berani, adil, disiplin, kemudian kerja keras, terus juga mandiri, itu ada 9. Jadi singkatnya adalah Jumat bersepeda kakak. Jadi Ju itu jujur, Ma-nya mandiri, T-nya tanggung jawab, Ber-nya berani, Se-nya sederhana, terus D-nya disiplin, A-nya adil, kakak kerja keras. Nah itu jadi 9 nilai integritas itu kita coba tanamkan ke anak-anak, ke tingkat TK, ke SD juga, kita memberikan penyuluhannya dengan game, dengan permainan-permainan seperti itu. Jadi contoh-contoh yang dikerjakan sehari-hari, misalkan adik-adik kalau sekolah tidak menyontek itu, atau menyontek berarti sikap apa itu? Tidak jujur. Nah kalau tidak jujur berarti bukan nilai integritas gitu. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, berkata terus terang ke gurunya bahwa saya melakukan kesalahan, itu sikap apa? Jujur. Nah, jujur itu bagian daripada nilai integritas. Seperti itu contohnya gitu Pak. Jadi kami penyuluhan anti korupsi itu menekankannya kepada untuk anti korupsi, itulah memberantas anti korupsi, pencegahan, betul, pada pencegahannya gitu. Jadi bagian dari pendidikan salah satunya adalah penyuluhan anti korupsi itu. Seperti itu Pak. Karena akar penyakitnya nilai integritas. Nilai integritas itu. Makanya jadi kita tanamkan dari 9 nilai integritas. Nah kita kami bahwa itu harus ditanamkan sejak dini. Jadi ya itu kita juga pernah melakukan penyuluhannya atau sosialisasi nilai integritas ini juga pernah ke pendopo di kabupaten, di ibu-ibu Dharma Wanita juga. Iya, jadi kita kepada ibu-ibu untuk, karena bapak-bapak saya terpengaruh lebih ibu. Saya baru tanya kenapa ke Dharma Wanita coba. Iya, karena bapak-bapak terpengaruh lebih ibu. Pernah kan ya di medsos-medsos ada gitu kan bahwa ibu pejabat gayanya gaya yang mewah gitu kan, tampilnya ini perhiasan yang mewah-mewah. Sedangkan dalam integritas ada salah satu adalah sikap sederhana. Jadi kita sampaikan bahwa untuk ibu pejabat nih tolong jangan bersikap atau berpenampilan yang mewah atau fleksi ya dulu gitu, flexing gitu ya. Nah itulah jadi itu seperti itu Pak, contoh-contoh itu. Jadi kita utamanya adalah menanamkan nilai integritas itu. Itu pencegahan, banyak pencegahan. Tapi kalau untuk ASN sendiri Bu, gerakannya seperti apa nih untuk kampanye anti korupsi untuk khusus ASN yang? Untuk ASN-nya sendiri ya kita memang selain sosialisasi, nah kita juga rutin kita melakukan hampir setiap bulan Pak, ada jadwalnya melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD. Kita datang langsung ke OPD-nya, datang, dan narasumbernya juga kita sudah 2 tahun, ini 2 atau 3 tahun kita mengikut sertakan dari Kejaksaan dan Polres gitu. Polres. Betul, iya. Jadi kita menjalin kerjasama, memberikan penyuluhan. Nah untuk ke ASN juga kita kemarin udah datang ya ke Diskominfo juga penyuluhan, itu kan ada dari Kejaksaan, ada dari Polres ya, Polresta ya, kepolisian untuk narasumbernya. Jadi selain memberikan tentang pengertian gratifikasi, karena selama ini mungkin orang tidak tahu gratifikasi itu apa gitu. Taunya kan korupsi, jangan korupsi, jangan. Tapi
gratifikasi itu apa sih? Nah, kita lebih menekannya kepada pengertian gratifikasi, kemudian juga bagaimana kalau kita menerima gratifikasi itu jenis-jenis gratifikasi seperti apa? Ada yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Kemudian kalau kita melaporkannya kemana? Nah, kita kan ada seperti itu ya. Nah, selain dari tadi sosialisasi untuk KSN juga kita pernah dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati 9 Desember itu, kita juga ada perlombaan ke ASN-nya pernah membuat lomba brosur ya, atau apa brosur ya waktu itu dulu. Pamflet kayak gitu ya, Pamflet itu ya, itu ya yang pamflet tentang anti korupsi gitu. Kemudian juga kita juga lomba karya tulis cerpen juga, itu juga ada melibatkan jurnalis juga itu bebas juga untuk kalangan dari bebas lah, kalangan masyarakat. Jadi kan ASN juga bisa terlibat langsung ikut lomba-lomba seperti itu Pak. Jadi bagiannya dari situ lah, selain ada kita memberikan sosialisasi langsung tatap muka juga seperti itu tadi kampanyenya ada mengikuti lomba-lomba tadi yang terkait dengan gerakan anti korupsi. Ini kalau pengen gabung nih, apakah hanya khusus untuk para auditor dan di inspektorat aja tuh? Oh ya, untuk penyuluh ya Pak ya, untuk penyuluh anti korupsi. Bisa Pak, jadi untuk penyuluh anti korupsi tidak hanya lingkup inspektorat saja, kita bisa dari luar juga ada gitu. Kebetulan ada yang sudah menjadi penyuluh anti korupsi selain dari inspektor itu ada kalangan di masyarakatnya, perwakilan di masyarakat ada 1 orang, juga ada dari pengajar tenaga pendidik ya di SMP ada itu sebagai penyuluh anti korupsi. Nah itu memang kalau untuk penyuluh anti korupsi itu daftar ke lewatnya ada linknya di KPK sendiri lah. Sertifikat juga sama? Ada sertifikat, tetap itu aja. Jadi diberikan e-learning dulu pendidikannya kurang lebih selama 7 hari atau 10 hari. Kemudian setelah kita dapat e-learning, nanti kita ada jadwal uji kompetensinya, sertifikasinya, uji kom gitu. Jadi ada jalur pendidikan, ada jalur pengalaman. Kalau kita inspektor karena sering melakukan ke lapangan ya, ada diminta narasumber, terus juga kita melakukan pelayanan juga kan gitu ya, semacam narasumber atau apa kan. Nah, jadi kita di jalur pengalaman Pak gitu. Iya, seperti itu. Iya. Saya nyambung dengan Pak Irban nih nanti nih. Pak Irban, tadi tim Paksi itu lebih cenderung ke pencegahan dan penanaman pemahaman budaya anti korupsi. Menurut Pak Irban ini lebih berat kemana nih? Yang lebih efektif apakah apa yang dilakukan sekarang atau kita penanaman dulu? Penanaman budaya digital. Apa efektif kita hukum dulu nih yang udah ada nih, kasih obat semua? Apa pencegahan itu? Ada pencegahan dulu. Iya. Ya tidak bisa mana duluan gitu ya. Saya rasa ini komprehensif. Dan kaitan dengan kinerja pengendalian korupsi ini, di BPKP juga ada instrumennya tuh, mengukur bagaimana tingkat efektivitas pengendalian korupsi di suatu pemerintahan daerah. Ada yang namanya indeks efektivitas pengendalian korupsi. Dan ternyata bobot yang tingginya itu di tataran bagaimana kita tadi ya melakukan atau penerapan strategi pencegahannya seperti apa, itu bobotnya itu bisa. Kemudian kapasitas atau kompetensi orang-orang yang bisa mengidentifikasi kaitan dengan risiko kejadian korupsi. Jadi sebelum ada pencegahan kan kita memitigasi dulu, memetakan dulu ya, identifikasi risiko-risiko korupsinya seperti apa. Nah, kita perlu personil atau orang-orang yang punya kapasitas itu. Karena ketika kita sudah mengidentifikasi risiko korupsinya, strateginya dilengkapi dengan strategi pencegahannya itu, nah, insya Allah nanti kejadian-kejadian korupsi kan nggak ada. Bab masih ada kejadian-kejadian korupsi, ya kita tangani. Nah, Irbansus itu salah satu tusinya adalah penanganan kejadian-kejadian korupsi di samping adanya pencegahan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi harus simultan. Bahkan kalau dari segi bobot tadi ya, kalau kita refer atau merujuk pada indeks pencegahan atau
indeks efektivitas pengendalian korupsi justru bobot kapasitas pengelola risiko gitu ya. Pengelola risiko berarti teman-teman di sini nih seperti apa memitigasi risiko, mengidentifikasi potensi dan nanti dampak risikonya seperti apa gitu kan, kemudian menyusun strategi pencegahannya bagaimana gitu. Saya rasa pencegahan bagaimana kita membuat instrumen-instrumen pelayanan berbasis digital itu kan bagian dari instrumen pencegahan. Ketika instrumen itu sudah dilakukan dengan baik, mudah-mudahan penanganan korupsinya di kami sudah tidak banyak lagi gitu. Karena budaya anti korupsi itu sangat tergantung juga, sangat terpengaruh oleh faktor eksternal juga Pak. Ya, Karena faktor eksternal di masyarakat dengan budaya materialisme gini, apa nih menurut Pak? Kita tidak bisa tutup mata Pak. Ya. Di masyarakat kita emang budaya materialisme kita makin tinggi. Jadi saya sebagai ASN untuk bertahan di balik godaan-godaan materialisme masyarakat itu gimana Pak? ya. Makanya di dalam ajaran agama kita tuh satu kita memilih kelompok gitu ya. Ya kita memilih tinggal di suatu tempat itu ada kalangan-kalangan yang baik lah ya. Kan ada analoginya dalam maksudnya. Ketika kita bergaul dengan pedagang parfum, maka aroma parfum yang akan nempel ke kita. Jadi kalau kita bergaul dengan tukang penempa besi las gitu ya, aroma itu. Nah, itu ya kita bisa memfilter lah. Nah, yang paling bisa kita kendalikan adalah internal kitanya, diri kitanya. Di eksternal seperti apa gitu, merubah lingkungan kan ya perlu kerja bareng lah. Makanya kenapa tim taksi Bu Nunung dengan tim yang lain melakukan penyuluhan itu bagaimana membangun nilai integritas. Tadi nilai integritas itu kalau saya sarikan tadi ada 3 poin ya. Tapi yang banyaknya itu adalah bagaimana nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan adalah disiplin, kerja keras, tadi sampai kerja keras gitu ya, sederhana, bagaimana kita berempati. Membangun nilai-nilai kebaikan kaitan dengan kesederhanaan itu perlu effort juga tuh. Kaitan dengan materialisme ya. Kalau kita sudah membiasakan teman-teman pasti kerja dari mulai usia dini dari sekolah gitu ya, bahwa hidup sederhana itu penting begitu. Ketika kita sudah menyadari hidup sederhana itu enak benar hidup sederhana. Kalau hidup sederhana kan menerima akhirnya kan dampaknya qanaah kalau dalam sistem ini ya. Merasa cukup dengan nikmat yang ada. Meskipun bahasanya kalau dengan anak-anak sekolah bukan begitu lah, sederhana, nggak terlalu glamor gitu ya. Tapi kan pendekatan metodenya teman-teman pasti punya cara sendiri lah. Nah, dari proses-proses yang dilakukan itu ya mudah-mudahan lah yang dulu di masyarakat bahwa penghargaannya dilihat dari kebendaan tapi ya suatu saat nanti kalau kita bareng-bareng, makanya bukan hanya kerja inspektorat, apalagi hanya inspektorat ya, semua perangkat daerah, kelompok masyarakat, baik ustadz segala macam lah, kelompok-kelompok agama bareng-bareng mendakwahkan, mensyiarkan dengan metode masing-masing bahwa materialisme itu ya salah satu faktor penyebab budaya korupsi itu ya. Orang yang nggak kaya akhirnya dipandangnya sebelah mata, gitu. Padahal mata kita ada 2 gitu. Orang yang kaya akhirnya ditambah lagi nanti budaya hedon gitu. Karena masyarakat sudah familiar dengan materialisme, jadi orang ditambah orang-orangnya kayak hidupnya hedon, ya, glamor, gitu kata Pak Gubernur tadi, ya lengkap sudah. Tapi kalau kita yang ditanamkan nilai sederhana, empati, ya empati itu kan bagaimana masa kita misalnya PNS, oke lah kita lebih beruntung gitu. Terus gaya-gayaan kah? Duwe motor ada peringkat titik posting. Sementara masyarakat kita yang kurang beruntung, rezekinya pas-pasan, hidupnya seperti itu. Kan gimana rasa keadilan kitanya gitu ya. Rasa empati kita gitu. Empati kita seperti apa.
akhirnya masyarakat melihat kok hidupnya nggak adil, gitu kan. Nah, sehingga ya ada disparitas sosial nanti timbul gitu ya. Nah, kemudian ya akhirnya gitu melanggengkan budaya materialisme tadi. Kalau kita masih memandang bahwa orang yang punya kekayaan, punya mobil mewah, rumah mewah, kita perlu ikhtiar bareng-bareng untuk membangun. Tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Bagaimana kita merubah budaya materialisme. Kegiatan Paksi ini selain anti korupsi juga berarti prestasi untuk 10-20 tahun ke depan yang terbentuk masyarakat yang lebih mengerti dan lebih menghormati budaya anti korupsi. Ya tadi nilai-nilai integritasnya itu kan tadi. Ada apa? Jujur, Jumat apa tadi? Jujur, mandiri, mandiri, Jumat, ya. iya. Ada sederhana, tanggung jawab, gitu, iya, bilang sederhana. Gitu. Baik ke Bu Nunung. Ya, siap. Bu Nunung, kan kita sudah bergerak untuk mungkin bahasa saya mah Ibu udah berinvestasi pada anak-anak agar ke depan itu budaya integritas anti korupsi itu tertanam di teman-teman mereka. Ini acara peran serta KPK-nya gimana buat kita? Bisa pingin apakah koordinasi dengan KPK-nya gimana Bu? Apakah ada event khusus di KPK? Iya, betul. Ya, memang kita juga KPK juga ikut memonitor ya Pak ya. Maksudnya setiap ada kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan itu dikirim ke KPK sana ya gitu ininya dokumennya kan nanti itu tuh nanti biasanya suka ada setiap momen tadi Hakordia tingkat pusat kita seluruh paksi itu dikumpulkan se-Indonesia Pak diundang gitu se-Indonesia dikumpulkan bisa di Jakarta ya kita 3 tahun kemarin tuh kita hadir di sana kumpul se-Indonesia paksi nanti di sana juga kita ada pembekalan juga semacam seminar tadi terus juga berbagi pengalaman orang-orang yang penyuluh anti korupsi yang sukses gitu ada juga kita hadir juga terus juga ada dari KPK-nya sendiri pun kemarin waktu tahun 2005 kebetulan Kabupaten Cirebon kedatangan KPK itu roadshow. Nah itu salah satu kegiatan KPK dalam Hakordia juga keliling kota-kota di Indonesia beberapa kota itu kota untuk di Kabupaten Cirebon dapat juga ke sini. Nah kita ikut terlibat juga di sana kegiatannya gitu. Jadi dengan KPK seperti itu kegiatannya. Jadi ada KPK juga tetap memantau juga kegiatan kita jangan vakum gitu juga setelah penyuluhan anti korupsi vakum gitu. Jadi kita harus tetap memberikan penyuluhan atau ya itu tadi kemana saja dengan mungkin sekarang juga bukan hanya sekedar sosialisasi datang ke OPD atau ke sekolah tapi juga dengan ya sekarang udah pakai digital ya Pak ya. Jadi ada silakan dari IG seperti tadi Bapak juga bilang ada kegiatan penyuluh kirim. Nah, itu kita juga selalu ada seperti itu kegiatannya gitu. Jadi tetap KPK juga memantau juga seperti itu gitu ada. Misalnya zaman sekarang itu apalagi Gen Z. Kita harus bisa berekosistem karena betul. Tidak setuju dengan Pak memang tugas kampanye anti korupsi ini bukan tugasnya PPLK tapi berekosistem. Ya. Karena jangkauan tim paksi kan terbatas ya, makanya harus digerakkan di setiap sekolah, di setiap elemen masyarakat, kelompok-kelompok pengajian dan semestinya. Dan yang paling bagus kan siar itu kan dengan bilhal ya, dengan contoh teladan tingkah laku kita. Tidak cukup dengan dengan ya verbal gitu bahasa dakwah, tapi dengan mencontohkan masing-masing kitanya mencontohkan ya dari diri kita masing-masing nih meskipun Pak Sekdis jabatannya sudah sekretaris gitu ya udah kesejahteraan meningkat tapi ya tetap sederhana. Saya senang Pak Sekdis kayak itu masih sederhana itu kan jadi mencerminkan bahwa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kitanya baru jabatan ini udah glamor sementara masyarakat kan ada ketimpangan tadi ada itu yang akan tapi yang ditanya kalau kebalik gimana Pak? Gimana? Kalau kejadiannya kebalik apa tuh? Kita duduknya di antara masyarakat non ASN yang di atas yang di atas ya
kita ngukur diri aja. Ya barangkali mereka mah pengusaha gitu. Tapi yang mudah-mudahan kita ketularan jadi pengusaha kan nggak apa-apa, sah-sah saja. Amin. PNS tapi pengusaha. Iya, kan kita bisa juga kita berinvestasi dengan cara cerdas dan tanpa mengganggu aktivitas ke ASN kita, kan bisa. Kan waktu ASN kita, ya maksudnya kalau di kita waktunya nggak terbatas dari jam 7:30 sampai jam 3:30 ya. Kadang ada pendugaan karena kita kan pelayanan masyarakat. Kita memposisikan sebagai pelayanan masyarakat bisa memungkinkan 24 jam kan. Tapi di antara Selasa itu yang penting di jam kerja gitu kan. Kalau melanggar jam kerja mah kita kena hukis gitu ya. Nah, di luar jam kerja kita mau beraktivitas dalam rangka tadi ya, menambah sumber-sumber kesejahteraan ya saya rasa sah-sah saja. Dengan catatan tadi ya tidak melanggar kerja. Waya diundang Pak Bupati jam 8 bengi ya, masalahnya ada lagi bisnis ya ke Pak Bupati, kita nggak apa segala macam. Meskipun di luar jam kerja. Baik, Gubernur nih. Dari tadi balik lagi kita harus berekosistem. Saya kembali buka. Mungkin nanti saya bisa lapor ke pimpinan. Apa sih yang diperlukan Ibu dalam gerakan itu yang ada di kami gitu? Apa nih? Pingin dibantu apa nih kita ketika Ibu melakukan kegiatan itu? Apa yang harus kami lakukan? Mungkin kita nanti akan diskusi dengan teman-teman di sini. Apa yang harus bisa dibantu dari Diskominfo untuk Ibu? Ya mungkin karena tugas fungsi Diskom adalah informasi ya, jadi mensiarkan ya mensiarkan dulu. Nah, utama tadi seperti yang mensiarkan, kalau bahasa mensiarkan kan gitu. Jadi mensiarkan. tadi mungkin sekarang sudah pakai digital kan, jadi apalagi tadi Gen Z ya, nah itu kan lebih senang udah pakainya digital kan. Nah itu mungkin kalau kita pun untuk sosialisasi lewatnya tidak hanya tatap muka sosialisasi ada materi seperti itu ya, palingnya tadi dengan di IG atau di mana terus tetap mensiarkan seperti itu. Kita lewatnya pencegahan ya. Kalau pencegahan kan berarti bisa juga lewat brosur-brosur, terus iklan-iklan tadi yang kita ngobrolnya ada iklan-iklan seperti apa sih, misalkan kita berani jujur hebat gitu kan, berani lapor gratifikasi kan gitu. Jadi banyak berani kompeten. Nah kita kalau yang penyuluh anti korupsi kan kompeten ya, berani ikut sebagai penyuluh anti korupsi berarti kan berani kompeten hebat, seperti itu Pak. Jadi untuk Diskominfo barangkali kalau ada kita lakukan penyuluhan bisa ikut disiarkan. Oh meliput ya, berarti liputan dari kami ya. Maka kita tunggu Bu, kita tunggu jadwal Ibu, kita akan kirim tim liputan kalau Ibu memerlukan kami. Kemudian kita sumbangan kecil kami bisa membantu. Amin. Kita ke depan. Amin. Bukan hanya pencegahan berinvestasi. Iya betul. Pembangunan budaya integritas. Iya, jadi kan jangkauannya lebih luas ya Pak ya. Jadi insya Allah nanti kita dengan tim ya, karena kita ada timnya juga untuk setiap ada jadwal nyusun nanti kita akan sampaikan ke Diskominfo untuk ini. Ya. Atau kalau lebih menarik tadi tuh, Bro, kan nilai-nilai integritas tuh banyak tuh ya, gitu. Nah dibikin konten ini ya, konten-konten yang lebih menarik, apakah dalam bentuk film animasi atau bentuk pariwara gitu ya, yang animasi gitu. Nah terkait dengan pesan nilai-nilai tadi tuh, nilai sederhana tersebut yang bisa dengan mudah dikonsumsi oleh masyarakat kita atau anak-anak kita yang dari usia dini ya, terutama anak sekolah. Kita ini dari anak-anak sekolah deh, gitu, membangun budaya ini yang lebih. Ya kita mungkin kasarnya Pak Irban ya, udahlah generasi kita mah udah sakit lah. Ya bukan begitu juga, cuman biasanya membiasakan dari kecil itu akan lebih gampang. Tadi bahasa investasi itu dan membentuk ekosistem. Saya senang Bapak Sekdis yang selalu mengambil diksi ekosistem karena memang kita tidak bisa kerja sendiri. Kita dianjurkan untuk beramal jama'i gitu kan, jadi beramal ya, melakukan kerja-kerja bersama sama elemen masyarakat. Kita memang terbiasa bahwa ketika ditanya pengawasan itu akuarium inspektorat itu mah. Padahal kita juga kan bisa masuk ke akuarium itu sebagai inspektorat ikan emas ya, ikannya ikan sapu-sapunya gitu kan bisa. Tadi bicara pengawasan itu, pembinaan pengawasan kan ada melekat di diri kita masing-masing bahkan gitu ya, bukan hanya sekedar organisasi perangkat daerah. Bahkan alhamdulillah sekarang sudah 2 angkatan ya kaitan dengan pengiriman manajemen risiko. Tadi yang bisa bicara risiko, bagaimana kita meningkatkan kapasitas untuk memitigasi risiko gitu ya.
mengurangi risiko-risiko timbulnya korupsi. Nah itu dari mulai unit pengelola risikonya. Kalau unit pengelola risikonya tidak punya kapasitas untuk mengidentifikasi risikonya ya gimana gitu. Tapi ketika kita membekali agar unit-unit pengelola risiko itu punya kapasitas, punya kompetensi untuk mengelola risiko, nah, kan dampaknya ke sana gitu. Yeah. Nah, jadi meskipun tadi usia sudah senior juga tetap kita ini, cuman investasi untuk usia dini dan adik-adik kita, nah kita yang masih belajar itu kan jangka waktunya. Jadi kalau investasi itu investasi jangka panjang itu akan kebermanfaatannya panjang. Tetap kita harus simultan ya. Iya, simultan komprehensif. Kekerasan ini udah berapa jam ini? Baik, kita ke Pak Irban nih, Pak Irban. Saya tadi balik lagi tertarik ketika analogi Bapak itu korupsi adalah gejala penyakit di akhir ya. Nih, saya ingin bertanya ke Bapak nih, Bapak punya pemikiran nggak ketika anak-anak ASN ini bukan sertifikasi harus korupsi ya, kita anak-anak ASN dengan gaji yang berjalan, maaf sekali bukan sertifikasi ASN Bukan tidak bersyukur ya, bukan tidak bersyukur, bukan. Pernah nggak ada perhitungannya? Mencoba berhitung ketika di zaman sekarang yang geopolitik tidak jelas ini mempengaruhi ke inflasi ke segala macam, pernah dihitung nggak teman-teman ASN itu untuk menguliahkan anak aja sudah berat sebenarnya. Itu sama aja dengan satu sumbangan api yang kecil disumbang dengan bensin. Karena apa, di suasana ini ASN juga sangat berat terutama untuk anak-anak yang lagi punya anak kuliah nih. Ini boleh kita bahas dulu nih. Ya, silakan. Ini undangan bos untuk Oh iya. Dan apa kan ada berat saya kalau udah. Jadi itu Pak Irban, kita dua orang ayah nih, dan satu orang ibu ya, karena ibu juga punya anak. Dan kita ASN semua. Betul seluruh net ya, bukan saya berarti melegakan korupsi ini. Ada nggak perhitungannya? Ada usahanya apa? Karena ketika dihitung, mungkin di medsos lagi viral ya, UKT anak-anak kita terlalu tinggi untuk ASN. Karena saya pikir itu salah satu penyumbang juga untuk mengganggu integritas pada orang tuanya, Pak. Apa nih menurut Pak Irban nih? Punten yang nanya ini pada aneh Bu punten. Kayaknya out of the box. Ya, saya juga membaca gejala-gejala sosial, gejala-gejala media sosial yang terutama di kalangan SN ada banyak komentar-komentar terkait dengan karena sudah disinggung UKT ya. Apalagi ini nih isunya sebentar lagi anak-anak kita gitu. Anak saya juga mau masuk ini kan. Sudah bikin UKT-nya konon katanya di diskusi itu UKT untuk anak-anak ASN mah gitu ya. Nggak mungkin di kelompok kiri. Jadi kalau di medsosnya mengibaratkan ada kelompok yang di sebelah kiri, rata kiri dan rata kanan kalau di paragraf. Nah, ASN itu biasanya kalau kanan, kalau ada 10 kelompok kan langsung golongan, misalnya ada 8 golongan lah. Jadi ASN itu di 5, 6, 7, 8 gitu. Kalau yang di luar ASN, jadi kalau masuk golongan ya orang tua penghasilan dari ASN masuk ini. Nah, saya rasa ini menjadi bahan diskusinya pemangku kebijakan yang menentukan UKT lah, terutama di Kementerian Dikti ya. Karena kan tidak semua PNS atau ASN ini kan kelompok sultan ya. Ada istilah juga tuh bro. Pemda itu ada Pemda Sultan, kayak DKI gitu kan itu mah. Kemudian Jabodetabek itu kan kalangan-kalangan biasanya. Tapi yang kembali ya kalau dari konteks syukur Kabupaten Cirebon relatif ya rata-rata inilah sejahtera lah. Tapi di daerah-daerah lain itu kan ada yang memang teman diklat kita kan ada juga yang masih jauh di bawah kita kan di daerah-daerah provinsi yang lain ya, kabupaten yang lain kan. Nah,
semestinya ya tidak dikebiah-uyah bahwa PNS itu masuk golongan yang kaya. Kalau tadi dugaan gitu ya, dugaannya Pak Sekdis bahwa ini bisa saja nih nanti memicu bahwa ya karena dari keresahan ini ya Pak, katanya gitu ya. Tapi kalau bagi saya pribadi sih ya tadi diskusi di luar gitu bahwa bagaimana kita melakukan manajemen keuangan gitu ya terhadap kebutuhan-kebutuhan belanja. Tadi ya solusinya ya ada di dua pendekatan. Bagaimana kita mengefisiensi belanja yang kita keluarkan, plus bagaimana kita meningkatkan sumber pendapatan yang halal. Jalan-jalan rezekinya banyak Mas ya, kalau kita kreatif untuk membuat diversifikasi usaha ya. Usahanya bukan hanya jadi PNS gitu, tapi jadi bisnis online lah, apalah gitu ya, yang bisa dapat Mas. Insya Allah kalau tadi nilai-nilai integritas sudah terbangun gitu ya, saya rasa tetap nggak akan tergoda. Meskipun tadi ya kebutuhannya banyak, apalagi kalau ya kebijakan UKT-nya bisa dikoreksi gitu ya, ini bisa meringankan. Jadi yang dikoreksi, sumber pendapatannya nambah gitu doang. Tapi jangan lupa bersedekah bro. Hitungan matematis kita mungkin sumber pendapatan tadi ya dari banyaknya usaha yang dikerjakan. Tapi jangan lupa jalur langit itu akan menambah derasnya sumber pendapatan kita. Atau dilalahnya ini ya kebutuhan kita banyak. Tapi kalau kita sering bersedekah, dilalahnya terpenuhi. Entah rezekinya dari mana. Sumber rezeki ada dua kan, satu menambah rezeki, kedua mengurangi pengeluaran, terakhir kan seimbang lah. Saya setuju dengan Pak Irfan. Jadi sangat, kayak ini penyakit kalau diskusi dengan beliau gitu, kita lupa waktu. Mungkin ini kita kenapa bentuk keresahan itu Pak Irfan? Karena jangan menambah beban si tim kita ini, karena itu kalau kita godaan ke ASN makin banyak kan, godaan untuk tim integritas makin berat seperti gitu. Kita mungkin bisa disampaikan ketika itu pesan-pesan itu, karena benar-benar yang memberatkan kita itu cuma satu, biaya pendidikan. Yang mudah-mudahan ke depan mungkin kita baru sampai SMA mungkin gratis. Kalau pelayanan kesehatan sudah dijamin ya? Jamin, insya Allah kita semua itu udah tidak ada alasan, saya tidak ada alasan. Ketika ASN pingin yang bagus, ya itu masalah sendiri karena pilih yang bagus kan. Kita udah sediain kan yang standar-standar kita udah milih. Tapi kalau pendidikan yang masih serasa, kan saya merasakan juga, berempati juga kepada teman-teman di bawah kita nih, yang yang staf kita, pelaksana gimana, yang di bawah kita, betapa berat kita punya anak satu, apalagi kalau punya anak 3 yang kuliah, itu jangan sampai apa yang kita sedang rancang ini berat dengan ancaman itu gitu. Jadi jangan sampai nanti obat yang diberikan Pak Irban itu malah membunuh. Jadi orang sakitnya apa dikasih obatnya terlalu keras kan bukan itu menyembuhkan. Jadi punten pertanyaannya aneh Bu ya, puntennya. Pertanyaannya sudah jelas. Iya. Integritas. Nah, kita obati dari tadi integritas itu tadi ada tuh kejalannya apa nilai-nilainya ada nilai-nilai. Ya kita obatinya dari nilai-nilai itu, bagaimana kita membangun nilai-nilai itu tuh. Nah, kalau nilai-nilai itu kita terapkan dengan dengan continue gitu ya, dan ya tidak tergoyahkan gitu. Tetap kita di prinsip-prinsip nilai itu ya, insya Allah lah. Obatnya itu aja sih, nilai-nilai itu yang kita terapkan. Korupsinya nanti akan hilang. Insya Allah mudah-mudahan hilang. Kita jangan pesimis. Saya termasuk orang yang awalnya sebelum masuk birokrasi, orang yang tadi stigma ya ke kalangan birokrat lah. Bahkan saya dulu di mindset saya tuh, kalau pengen kaya jangan jadi PNS. Karena dulu saya termasuk orang yang hitung-hitungan materialis. Nah, tapi begitu dalam proses gitu ya, dalam proses perjalanan itu banyak berinteraksi dengan ya kalangan-kalangan yang lebih bisa mengambil hikmah gitu ya. Ternyata
kekayaan itu bukan hanya dipandang dari segi materi, ada kekayaan-kekayaan yang lain yang bisa kita dapatkan. Dekat dengan keluarga, karena kebetulan saya PNS-nya di kampung halaman sendiri gitu ya, di Cirebon. Itu juga bagian dari apa yang tidak bisa dihitung lah ya. Nah, itu bagian dari rezeki, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mensyukuri. Itu kalau kita bisa mensyukuri, saya rasa tantangan hidup seperti apapun juga akan. Baik, sedulurnya kita ngobrol dengan tim-tim dari inspektorat ini bukan berarti kita sok suci, bukan. Kita terima otokritik kita masih, kita akui kita belum seperti yang masyarakat harapkan, tapi kita tidak diam, kita terus berusaha. Kita tidak janji hasilnya besok, Pak, tidak. Kita tidak janji kita bebas korupsi, tidak. Tapi kita tetap berusaha, ya. Oke. Semangat. Saya mohon masyarakat juga bantu kami untuk tidak lebih mengarahkan kami untuk memberi peluang-peluang korupsi. Iya, nah dari masyarakat sendirinya juga harus sudah mulai aware gitu ya. Ya. Tadi kadang bicara gratifikasi, Ya, betul. belum tentu di kalangan kita juga mengerti itu. Gratifikasi, makanya tonton vaksin itu dalam setiap event penyuluhan gitu ya, setiap acara penyuluhan itu, gratifikasi itu apa? Karena masih ada di dari kalangan kita yang menganggap itu rezeki, bro. Anak anggap pahit ya, rezeki ya gitu. Padahal masuk kategori gratifikasi gitu. Padahal gitu. Tapi ada juga yang memang nggak masuk kategori gratifikasi karena ada kriterianya gitu kan. Nah, di masa kitanya sendiri kadang budaya memberi, budaya Indonesia dianggapnya lumrah. Padahal itu bisa jadi gitu, bisa jadi masuk kategori gratifikasi. Nah, itu butuh bantuan masyarakat sendiri tuh ya. iya, jangan beri peluang kita gitu, kami yang jadi penyelenggara ngurus surat keterangan tidak mampu masa kudu bayar atau kudu memberi, ya sudah itu sudah menjadi kewajiban, dan kita sebagai pemberi pelayanan juga harus sadar diri, Pak, itu kewajiban kita memberi. Kita sebagai, saya selalu begitu masuk, saya itu pelayanan masyarakat. Jadi kalau pelayannya ya harus melayani. Dan kita udah dikaji dengan pajak dari masyarakat semua. Itu yang ya minimal menanamkan pada diri sendiri lah ya dulu ya. Di samping ya biar kerjanya maksimal, kita tetap tulang yang lain. Baik. Dalam podcast ini kan kita kita mencoba untuk berani terbuka nih. Kita berani terbuka. Minimal kan kalau saya atau Pak Irban dan Ibu Ketua Korupsi ya tegur kami. Iya, kalau ada tanda-tanda kalangan birokrat ada yang nggak beres, minimal tadi melakukan maladministrasi gitu ya, atau bahkan ke korupsi gitu ya. Ya, karena bibitnya korupsi itu tadi ya, ada maladministrasi ya, instrumennya tuh bukan instrumen di korupsi gitu kan. Ya diingatkan, dikoreksi. Kami di Bansus menerima kan koreksi masyarakat. Kami juga ya berterima kasih ke masyarakat yang turut mengkoreksi gitu. Ada gejala-gejala di mana ini nggak benar, ini ada indikasi dugaan korupsi ya disampaikan. Kita punya kanal-kanal itu kok pelaporan. KPK juga punya ya, Bu. Betul. Kita berusaha untuk berani terbuka nih, Bu ya. Kita terbuka. Siap. Baik, kita tidak terasa nih, Bu, di akhir acara nih, saya pengen tahu nih, Ibu sebagai ketua faksi ya, punya mungkin visi-visi ideal Ibu apa? Pin gimana sih Cirebon tuh? Ya sesuai tugas saya sebagai penyuluhan di korupsi, dan saya juga kebetulan tugasnya di inspektorat, ya ingin Kabupaten Cirebon itu mewujudkan ya tadi Indonesia Emas tadi salah satunya adalah bersih dari korupsi seperti itu. Ya, jadi pengen saya ya Kabupaten Cirebon ini terutama adalah ASN jangan ya tolak gratifikasi dan katakan tidak pada korupsi, seperti itu intinya. Walaupun berat. Iya, walaupun berat, tapi kita harus tetap semangat bahwa kita bisa memberantas korupsi. Gitu, harus tetap semangat, Pak. Lihat Pak Iban, Bapak karena
Irban Sus itu Irban yang paling menakutkan. Saya humanis orangnya. Mungkin apa Hanya tugasnya aja. visi ideal Bapak apa nih sebagai Irban Sus? Saya selalu berpesan ke teman-teman birokrat ya, teman desa juga. Kalau dalam kaitan dengan tugas keirban susan, kalau pencegahan sih oke lah. Kalau pencegahan kita biasa yang proaktif gitu ya. Proaktif untuk melakukan pencegahan. Tetapi ada tugas yang penanganan pengaduan ini nih yang kadang kita menginvestigasi gitu ya. Nah, saya selalu berpesan jangan sampai teman-teman itu dipanggil oleh Irbansus kaitan dengan pemanggilan penanganan kasus. Nah, artinya sing tertib dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan. Kenapa dimaksudkan? Karena terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang enggak benar gitu ya. Ya, cita-cita saya sih, saya dulu pernah di SKPD sebagai pelaksana gitu ya, di SKPD teknis, lama di perencanaan gitu ya. Perencanaan itu kan merancang sebuah mimpi pembangunan yang besar gitu ya, tertuang dalam visi misi jangka panjang maupun jangka menengah, dan di antara visi misinya bagaimana kita membentuk, mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi, tata kelola pemerintahan yang bersih. Di RPJMD kita juga tertuang gitu. Nah, ya kalau mimpi saya sih jangka panjang ya tata kelola kita, pemerintahan kita yang bersih. Maka Sesuai dengan aturan ya. iya, ya teman-teman lakukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan norma yang ada dan kedepankan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan dahulukan kepentingan masyarakat. Jangan pelaksanaan kegiatannya untuk mementingkan kegiatan sendiri saja, ada organisasi sendiri, tapi bagaimana kita menghadirkan kebermanfaatan untuk masyarakat yang lebih baik. Mungkin sedikit penutup dari saya, pertanyaan penutup Pak. Corruption by greed, corruption by need. Kalau greed kita tidak bisa perbaiki, karena itu udah masing-masing udah buruk sikapnya. Tapi kalau corruption by need itu kan bisa aja karena tadi pengaruh eksternal dan ketidaktahuan. Nah, kalau saya permasalahan dengan itu harus bertanya kemana Pak? Apakah saya langsung ke Ibu atau langsung ke Irbansus nih? Ketika kami ASN mempunyai, kita terlibat penyelewengan karena ketidaktahuan. Saya butuh pendampingan, saya butuh pencerahan, saya harus kemana nih? Nah, di kami tadi kesannya inspektorat tadi yang terkesan oleh teman-teman perangkat daerah, terkesannya itu tugasnya hanya pengawasan, memeriksa suatu kejadian yang sudah dilakukan. Padahal kita juga melakukan pembinaan, ada fungsi-fungsi consulting, konsultasi. Kita membuka ruang untuk menerima teman-teman ketika ada kebingungan gitu ya, ada ini boleh apa tidak sih gitu kan. Nah, ya monggo gitu hadir, bersurat saja ke kami, nanti kami jadwalkan. Hari apapun. Biasanya kita menerima hari Jumat ya, Bu. Ya, hari Jumat. Hari Jumat untuk menerima konsultasi. Tapi tadi ya, kenapa kita minta bersurat itu ya biar kita, karena kan pekerjaannya tidak hanya melayani di Kominfo, kan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu kan. Terutama kalau kami di Bansus, hayu setiap hari pemeriksaan, pemanggilan gitu kan. Nah, tapi di Irbansus juga ada ruang-ruang itu. Kami ada di tim paksi itu juga unsurnya dari teman-teman dari Irbansus, banyak gitu. yang Ada masuk ke itu karena sebagai penyuluh anti korupsi. tugas kita ya tadi pencegahannya biar tidak terjadi sini ya. Ya pola-pola consulting, konsultasi ya kita lakukan juga gitu ya. Jadi kan enggan gitu ya untuk berkonsultasi ke kami. Kami bukan instansi yang mentelengi ya bahasa nunggu orang salah. Enggak, justru kita di awal ini jangan sampai teman-teman itu salah. Gimana? Kalau bingung, datanglah ke kami. Gitu. Baik, terima kasih. Karena waktu juga kita nanti ada kesempatan lain kita
diskusi lagi Pak. Siap. Sangat Dengan senang hati kita gelorkan terus gerakan anti korupsi, bukan hanya di penindakan, Ya. penanganan kejadian korupsinya, tapi mulai dari Pencegahan. pencegahannya. Yang utama pencegahannya. baik, terima kasih Pak Irfan dan Bu Nunung. Ketua. Baik seluruhnya kita tiba di akhir acara dengan beberapa kesimpulan bahwa korupsi adalah gejala penyakit paling akhir yang timbul akibat penyakit lainnya. Kita coba untuk meresapi diri sendiri dan kita coba obati sebelum terjadi gejala akhir